Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi bersama saya Mas Daniel Arif Sanjaya di program Hobi Jadi Rezeki di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Nah, ini pemirsa sudah lihat suasana sejuk. Ada kopi, ada air putih. Tahu tandanya kita mau apa? Pengajian. Enggak pemirsa. Di sebelah saya ini sudah ada Mas siapa ya tadi ya? Ainun. Nah, nanti Mas Ainun. Ini Mas Ainun nih koleksinya luar biasa. Nah, beliau ini saya lihat pertama kali saya tahu ada di Instagram, nama sosial medianya Singgah Sekejap. Oke, Mas Ainun, kenalan dulu sama pemirsa yang ada di YouTube channelnya Semarang Pemkot. Ya, perkenalkan, nama saya Ainun. Saya tidak asli Semarang, saya pendatang. Asli saya Batang. Oh gitu, tapi domisili di UNES ya? Ya, tinggal di sini. Sudah berapa lama Mas di sini? Sudah 7 tahun. 7 tahun? 7 Betah tahun. toh sama Semarang? 7 tahun di sini dengan statusnya kuliah. Oh kuliah. Semester tua gitu. Ya, semester tua. Jurusannya fakultas ya fakultas? Fakultasnya Bahasa dan Seni, jurusan Seni Rupa. Wah, maklum pemirsa, kalau yang lama-lama ini mesti jurusan seni rupa ini loh. Ya, ini Betah-betah. Ya. Loh, biasanya apa kegiatannya apa kalau di kampus ini? Kegiatan Gambar. paling kegiatanku cuman lukis, dan Lukis motor. juga ya? Wah. Pemandangannya gunung dua ada mataharinya itu yang nyiptain kamu Mas ya Mas ya? Lukis lah ya, lukis motor juga Mas. Oh lukis motor, oke. Saya mau penasaran sebenarnya. Pertama kali saya melihat Instagram Singgah Sekejap, saya langsung terpesona dengan isi-isi foto-foto yang ada di dalamnya. Nah, apa sih Mas Singgah Sekejap itu apa tau? Maknanya apa? Maksudnya dulu sedikit. Kalau Singgah Sekejap itu nama dari dulu, nama-nama pertama artwork Mas. Oh, gambar. Artwork. Dari Oke. gambar, terus dulu kan aku dari semester awal kuliah, itu masih jalan kaki ya Mas. Oh, masih belum jalan punya kaki. motor. Oh, belum punya motor. 2013 jarang yang punya motor masih itu. Jalan kaki banyak. Di wilayah sini ya? Oke. Terus mulai semester 2 itu baru bisa beli C70. C70. Kenapa dari- enggak yang langsung biasa yang brand-brand Matic Ember yang 17?
Satriafu. Senggol dong kan Aduh. gitu. Kirian nih ngap senggol dong gitu. Dari situ Mas, dari C70 ini sekarang barangnya di rumah tuh kelangenan sekali, tidak saya jual lalu. Di Batang. Di Oh, rumah. Batang, Jadi koleksi oke. yang di rumah juga ada. Ish, ternak Nah, ya itu, ternyata ya. ternak, Wah, ternak. iya. Nah, dari situ terus apa suka gitu loh dari Sama spare part-nya, motor. motor terus dulu kan dapetnya nggak orisinil gitu loh Mas. Terus Terus namanya juga penasaran, wah ini gimana sih, ini oke. gimana sih? Terus nyari hunting waktu itu di Krokosonon, Barito itu loh, Barito Wah, itu masih tempat-tempat ini loh. legendaris tuh ya. Kokrosono itu yang di pinggir Banjir Banjir Kanal Kanal. Barat, Barito Mm. Banjir Kanal Timur. Nah itu dulu di situ bergurunya. Terus jadi dimulai dari C70 dulu, Mm. baru pemirsa bisa lihat di belakang saya sudah ada harta karun di sini dengan nominal yang tidak biasa tentunya. Oke, dari 70. Kamu tuh Mas kayak seneng karo C70 terus belajar untuk mengembalikan motor itu menjadi ke standarnya. Kenapa? Jadi Orang Basic. Erek, bos. anu Mas, jadi ceritanya simpel sih. Dari 2013 itu ada iklan pertama kali online itu Toko Bagus, ingat nggak? Oke. Itu iklannya C70 loh, Iya. kalau masih ingat, Iya, iya, warna iya. biru. Biru, Ya iya. itu pertama kali aku, wah apik juga kalau orisinil. Nah tapi kan nyari-nyari di Toko Bagus, ya bahan-bahan itu loh Mas. Akhirnya dapet di Ngalian, itu terus tak nyari spare part di Facebook, Toko Bagus itu dulu. Toko Bagus tuh sekarang OLX ya? OLX iya, iya. sekarang. Itu kan dari situ terus wah ternyata ada juga yang jual spare part. Dari situ udah tak lengkapin Jadi ini jadi orisinil. Itu butuh waktu lama sih, 2 Dan tahun lebih. uang yang banyak ya. Nah itu. Jadi gini, kalau saya berbicara kayak Astra 800, Astrea Star, motor-motor CB itu, dari dulu tuh saya tuh juga pakainya tuh motor-motor dulu bapak itu. Saya tuh juga bingung kok teman-teman gue ini motornya ini, wah pada zamannya lah anak muda tuh, iya, tahu iya. Mas, zaman-zaman kita SMA, Zaman-zaman apalah motor Stang bannya Teko. itu segini ya. Ban segini Stang warna Teko, ya. stang teko. Kok aku gitu kok motor ini ya, ternyata bapak saya nggak punya duit buat beli motor itu. Baru aku kenal sama ini lah Mas, terus mulai koleksi motor-motor ini setelah dari bangun C70. Nah itu Mas, dari C70 terus S90 cc kecil semua Mas, S90 terus P-Spot, Oke. P-Spot itu Unyil. Honda C70 yang joknya single ya. Tankinya pisah Iya lah gitu pisah aja. ya. Nah P-Spot itu kan unik dari tankinya itu loh Mas, dulu kan suka banget tuh motor kok tankinya bisa dilepas. Iya. Dari P-Spot terus ke Gareng, Keren. baru yang seri langka-langka kayak CT, terus Dream. Dream itu, Dream. Ini ada dua Terus, ekor CT di belakang saya ini. Unyil Trail ini. Ini Unyil Trail. Kalau ini masih Unyil Trail ini sebutannya. Oke, terus setelah kenal dunia seperti ini Mas, senangnya tuh apa? Senangnya gimana? Maksudnya kok iso juk-juk? Seneng meneh, Nah, jual itu, Mas. beli. Dari dulu pertama kan nganu Mas ya keluarga biasa lah ya basic lah, tapi dengan usaha yang gigih ya. Maklum nama belakangnya nggak ada bakrinya ya soalnya ya. Oh, iya. Nama belakangnya biasa. Ya terus dari dulu aku ngumpulin dari uang skate aja Mas. Dulu kan digital yang anak-anak wisuda terus pesen digital nggak ada. Zamanku nggak ada. Iya skate wajah itu. Dan anak Serupa kan dulu buka itu semua kebanyakan. Jadi mau yang di wisuda ya kan. Tugu Muda gitu. Ah, gimana? snacket. Nah itu kan main Mas. Dari situlah uang tak ngumpulin terus buat belanja spare part. Oh berarti belum belanja motor dulu? Belum, spare part dulu. Saya Spare part 70 jual beli spare part Hmm, akhirnya. spare part terus. Ada uang tambahan, beli unit, kita putar terus. Pokoknya muter terus Mas asalkan. Muter Jadi, nih, wes, ah. roda kehidupannya nak bocor pemirsa tangan jago gini. Nah itu, jadi ya muter terus
Tapi harus selalu upgrade Mas, jangan Oh, 70 oke. terus jangan. Iya. Nah, gitu susah nanti. Nah terus belajarnya, maksudnya kan apa Mas Ainun udah tahu, oh ki motor longko ki, oh ki motor rak ki gitu. Belajarnya dari senior-senior Mas, pasti. Oh, Orang tua-tua. Nah, jadi komunitas. satu hal yang menurut saya bangga akan diri saya sendiri. Bangga ke awake dhewe, jos. Karena tidak ada yang membanggakan saya, kecuali orang tua. Seumuran saya loh Mas, Ya. yang main orisinilan Hmm. bisa dihitung jari. Oke. Orisinilan detail loh ya. Hmm. Kebanyakan bahkan teman saya punya cucu, punya anak, dan tua-tua. Ibaratnya kan dulu belajarnya dari mereka. Jadi kayak misal detalin part itu kan nggak mudah Mas. Kayak, banyak kodenya. nah itu loh, motorku semua ini kan kabel abu-abu. Nah ini itu salah. orang nggak banyak tahu pemirsa. Nah Ya. itu justru yang lagi saya sekarang gencarkan di Honda itu kabel, kabel gas, abu-abu kabel rem, itu. semua Nah, itu loh. kayak abu-abu. karena itu hal sepele yang orang tuh jarang peduli. Ya lah kabel ireng, nah, kabel super cup pasang ning C70, ya gitu loh Mas. Bahkan pakai Astrea aja bisa. Nah, cuman abu-abu kan emang susah. Nah di situ dari detail kabel kan menandakan bahwa orang ini akan peduli dengan full dengan unitnya gitu. Oh itu pelajarannya. Itu apa yang ngajari siapa? Ya orang-orang senior sana Mas, Senior, daerah Batang gitu. Oh di Batam. Batang ada komunitas Honda 90 itu, Oh. 69 Astra itu. Dulu pertama kan gabung di situ. Nah itu tak lihat detail semua Mas, karena orang tua-tua ya. Jadi kabel itu abu-abu, kayak klem-klem kecil, terus baut orisinil pun mereka peduli ini. Nah itu loh. Aku kalau main motor, kalau di baut itu paling saya perseng. Jadi kalau saya mikir baut orisinal, wah gila, edan Susah, Mas. susah, Edan Mas, gitu. susah. Dan terus ki golek bautnya nih, kita iso angin bane mbok kayak orisinal pisan. Tutup pentelku orisinil loh Mas. Ini motor semua di belakang ini BBM-nya masih pakai premix pemirsa. BBM tahun 80, 90, 70-an. Ini belinya juga seliter masih 2000 kok. Nggak ikut harga sekarang BBM-nya. Masih istimewa Mas pokoknya. Nah, terus upgrade-nya dari kisah ini aja ngomong ke cumannya sih, cumannya nanti segmen nanti. satunya. Nah, upgrade-nya setelah C70. C70 dulu aku suka S90. Oh, S90. Suka Itu variannya juga banyak ya. S90 itu ada Z sama CS90 itu CS90. dari tahun 64 Mas. 64 itu Castrol. Sebutannya Castrol. 64, 65, 67, 68, 69 itu nanti S90 biasa. Oh. S90 yang belum Z ini, Belum Z. masih dari Jepang. Iya. Kalau Z kan udah dirakit di Jakarta. Loh, Mas. Ini kamu memperhatikan motor dari beberapa periode ya, tahun 60, 61, 62, 63, 64. Itu kan pasti banyak detail yang Nah, berbeda. betul Mas. Detailnya sangat beda. Sangat Iya, Pak? beda. Nah, belajarnya yang susah di situ. Dari spare part kecil-kecil yang membedakan itu kan, wah ini tahun biru, nah gitu loh. Berarti kan kita basicnya suratnya dulu. Suratnya. Surat. 60 ki. Kok iki kok biasanya banyak nggak yang oplosan gitu? Maksudnya bautnya nganggo iki, kabelnya nganggo iki detail skreteng, lampu nganggo iki. Banyak Mas. Cuman yang lebih sulit kalau kita dapat unit tapi no paper. Nah, ini kan nebak tahun dari bentuknya ini, ya kan? Iya. Kalau full paper pasti harus. Tinggal suratnya kan. Kalau no paper biasanya dari frame-nya ini dudukan Bautnya kontak di mana, terus sampai dudukan jok dan dudukan tank itu beda semua Mas. per periode. Per periode beda semua. Luar Jadi biasa. tipis-tipis gitu bedanya. Luar biasa pemirsa. Mas Ainun dari segi sekejap itu memperhatikan Honda seperti memperhatikan tubuhnya, detail. Saya ini juga sambil belajar. Kita lanjut ngopi sebentar sambil saksikan pesan-pesan yang berikut ini.
Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero, serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjenengan sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjenengan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Masih bersama saya, Mas Ucup dan Mas Ainun dari Singgah Sekejap. Kita lanjutkan obrolan tadi segmen pertama soal detail motor yang Mas Ainun koleksi. Mas, butuh berapa tahun toh kowe bisa memperhatikan detailnya semua motor Honda lama dari tahun periode 60? Sebenarnya Honda itu tua mas, cuman jarang orang tahu. Bahkan gini, Unyil aja setahu orang kan tahun 60-an. 60. Tapi dia 58, itu udah antik. DKW aja 61, 62 kan dibilang antik. Iya. Masa Unyil enggak sih kan gitu? Soalnya gini, aku merinding, jadinya aku merasa Honda ini adalah masa keemasan yang pernah dimiliki. Banyak menggugurkan band-band zaman dulu. Nah, yang legendnya di situ. Nah, soalnya band-band Eropa begitu motor Honda masuk ini mereka pada kayak nggak kalah saing ya. Dulu kan dengan motor kan hanya kalau kita tahu band Eropa seperti Ariel, ada BSA, ada Norton, ada BMW, gitu mas. Iya mas. Pada zaman itu bahkan Harley Davidson pun sudah ada di sini dari tahun 50-an. Begitu brand Honda masuk itu orang lebih cari simpelnya ya. Nah betul. Ya? Jadi gini mas, kayak yang sangat diherankan kan sebenarnya gimana sih Honda bisa ngebom Amerika ya, negara termaju di saatnya ya. Ngebom dalam artian industri otomotifnya ya. Ngebom industri itu nih. Nah, yang ditunggu-tunggu orang Eropa kan gini mas, mereka butuh perempuan yang bisa menaiki nyaman motor itu apa gitu. Nah, Unyil itu satu-satunya, bahkan Unyil disebut di Jepang itu ibu dari Honda karena pemasaran terbesar. Itu Honda Unyil dari tahun 58 sampai 65 itu. 65 ya? Terus baru masuk band-band. Soalnya pertama kali orang kayak anak remaja kayak kita tahu Honda Uno gitu 70. Ya, C70 gitu anak muda lah. C70. Lihat CT ya 70 modif. Ya, custom gitu, Bro. Custom. Padahal ya enggak. Saya terus terang saya baru pertama kali melihat CT. Kalau saya melihat S90 beberapa kali sudah pernah lah di jalan Seliweran. Dream juga barusan. Termasuk tadi yang disebut ini yang 90 ini disebut dengan Honda, mohon maaf ya, Honda Celeng. Iya, legend Semarang itu Honda Celeng itu. Orang Semarang sendiri Orang yang Semarang. Honda Celeng pemirsa. Honda Celeng. Sejarahnya gimana, Mas? Jadi basicnya apa toh Honda Celeng itu? Honda Celeng itu sebutannya kalau di luar kan baby dream mas. Jadi kan dia emang versi dream, dream kecil dia. Mesin kecil. Mesin kecil, makanya baby dream itulah mas. Nah, unit ini kan termasuk jarang karena tahun 60 produksinya. Ibarat kata Indonesia tahun 60 yang mampu beli motor siapa sih mas? Ya kan gitu. Bahkan saya kan ngobrol sama orang-orang yang main Eropa. Karena banyak temen kan. Dulu pernah dengar kalau Eropa itu BSA 350 itu harganya 15.000. 15 bahkan yang motor perang itu kan nemu di loan mas. Ya. Nah jadi kayak story ini Jogja gitu kan mereka pemain lawas kan berburu mas, nggak beli. Lah kalau Honda itu emang beli. Lah yang kuat beli siapa? Ya orang kaya pada zaman. Iya benar juga. Lah kenapa
Kalau sekarang ada yang bilang wah terlalu mahal ya enggak, itu mahalnya dari dulu gitu loh. Yang anu lah inflasi ekonomi lah 15.000 dulu itu saya bandingkan zaman 2021 itu sekitar 200 juta. Kalau nggak salah lo ya, apalagi paper. Nah itu, jadi nek dibilang mahal sekarang pun, wah dulu ya malah jual tanah ya enggak. Bahkan bapak saya sendiri beli S90 jual tanah. Nah, Jual tanah. Celeng ini, Honda Celeng ini basicnya S90 ya? Dia Mirip ya? generasi ini nanti jadi S90 mesinnya. Oh jadi ini belum ada S90, Ya udah ada. tapi namanya masih Baby Dream sebutannya. Nah, Honda Celeng ini pertama surat atas nama PT Papros Simongan. Nah ini, jadi waktu itu yang kuat beli kalau nggak PT, juragan besar, Iya. ya nggak ya cerita tahun Perusahaan- orang-orang lama lah gitu. Perusahaan teh, Nah, perusahaan segitulah. kopi, penyedia jasa pemberitaan, Mm-mm. koran dan lain sebagainya. Gitu. Bank, kan? bank, kantor pos, betul, kantor pos. BUMN, Nah, itu. kayak Telkom dan lain sebagainya itu banyak kendaraan Banyak dinasnya itu. yang pada saat itu tersebar. Termasuk saya pernah mendapatkan salah satu motor yang sangat apa ya anak muda pada zamannya Mm-mm. itu Satria, sebenarnya Satria U Mm-mm. tahun 2000 yang bentuknya lanjut itu 6 speed, Awal itu ya. yang sudah 6 speed Hmm. itu atas nama PT Suara Merdeka. Dan itu menjadi barang yang menurut saya melegenda di saya karena saya dapat dengan harga berapa dan saya bisa jual dengan harga yang sangat berapa. Oke mas, cuannya koleksi motor di mana? Yuk. Wah, lah itu mas. Jelas lah. Biar orang pada tahu kalau Singgah Sekejap ini juga apa namanya? Selain kolektor, dia juga kolektor. Kolektor itu wajib itu mas. Kebutuhan. Oke, basicnya jualannya apa dulu dari Singgah Sekejap? Saya lihat Kalau banyaknya spare Singgah Sekejap itu terkenal di seluruh Indonesia ya spare part Honda mas pastinya. part Honda. Honda, Yamaha kami tidak menyediakan, Suzuki, Kawasaki nggak ada. Memang kamu itu Mas Ainun suka band Honda ya berarti? Betul, memang saya bahkan dari orang tua dulu punya Honda nggak pernah punya. Honda itu sebutan untuk segala jenis Nah, itu. brand mor. Legendnya di situ mas. Saya kan sebagai orang desa ya, di desa saya itu kalau motor apapun kan Honda, kan banyak nyebar. Berarti kan dari nama itu menjadi sebuah legend sebenarnya. Ada ngeguyunan nek Mas nendang jual Honda. Kayak misal di desa-desa itu merek deterjen yang terkenal apa Rinso ya udah Rinso. Iya, semua. pokoknya kabeh Legend itu pokoknya kuning. legend satu dok namanya di desa-desa. Iya, iya. Oke, terus mulai jual beli selain spare part motor nih. Motor di sini yang paling start from berapa lah? Saya nggak usah bicarakan harganya. Dimulai dari harga berapa? Koleksi Kalau- dari Mas Ainun dari Singgah Sekejap. Harganya paling murah ya Super Cup mas. Super Cup itu masih 6,5 gitu mas. Masih 6,5. Masih 6,5. Dengan Super Cup. spesifikasi Itu udah full ori, ya nggak full ori ya, 90% lah. Kalau cat kita bilang full ori kalau cat. 10%-nya milik Allah yang Ya. Maha Kuasa. Cuman saya emang suka mas motor yang beladus-beladus gitu emang suka. Saya juga sama, yang Beladus-beladus. kelihatan meni-meninya, Mm. gembul-gembolnya. Oh iya mas, pengalaman paling unik dalam transaksi jual beli motor antik tentunya. Itu apa? Misalkan tulak murah, jual mahal. Pernah nggak? Kalau yang apa mas ya? Ketemu Sebenarnya nggak. orang yang pernah merasakan memorabilia dengan motor yang mau mas beli, pernah nggak? Gini mas, semua pelangganku yang unit ya, kebanyakan orang tua. Dan itu bahkan kemarin S90 Castrolku itu yang, merah ya? Nah, yang itu pernah tak tawar ya? itu tahun 67 itu mas, S90 merah itu loh. Orang Solo kesini naik VW, pengen beli itu cuman karena bapaknya punya S90 dulu. Itu warnanya merah permainan. Merah itu barangnya Jos, istimewa, ya. platina. Cuman dogu saya nggak tekuat. Kalau mau harga segitu beli yang bahan aja mas. Saya dibalas segitu pemirsa. Itu Nah, itu, pengalaman Mas. saya nawar dari Mas Ainun. Ya, Jadi harganya laku berapa? itu 20 Mas. 20 itu. Karena kondisinya restorasi, partnya orisinil, detail kabel abu-abu, terus
pajak jalan, ya kan, surat BPKB masih bawaan, platina, itu kondisi saya pakai. Bahkan jadi ke sini dia naik VW sama temannya. Pulangnya nggak mau diangkut, dia pengen naikin sampai Tumpai. Solo. Padahal udah tua, ya. Edan. Udah punya cucu. Tumpai. Tumpai nyampe Solo, Mas. Jadi bener-bener dia pengen nostalgia dengan motor bapaknya dulu. Jadi kebanyakan orang di sini membeli koleksi dari Mas Ainun. Kebanyakan. Membangkitkan memori. Betul, betul. Nah, dari sekian banyak ini, motor yang paling pengen mbok pengen ini sebenarnya apa Mas dari brand Honda Antik ini? Benernya motor yang paling dulu Sing mbok sayang. awal dari aku punya C70 itu, Mas. CT ini adalah motor yang paling tak buru waktu itu, Mas. Paling Tapi nggak punya uang. Nah, sekarang punya uang. Penutup dari Mas Ainun. Karena kita sudah masuk segmen terakhir. Jadi nek bahas otomotif ki durasinya 3 jam ya. Ayo, Mas. Kopi sak gelas iki lho ora entek. Tenan. Kurang nih maksudnya. Oke, penutup dari Mas Ainun. Pesan Sing CT bar sih kan. Oh iya, CT bar Mana-mana lho. CT. Oke, tadi CT ya? Mm-mm. CT. Kenapa kok pengen membeli CT itu? Nah, CT ini dulu kan saya lihat di Facebook, Mas, di Facebook gitu. ngerti dia suka Dari Facebook, Mas, tahunya ini dari motor Facebook. motor opo sih kok? Ini. Oppo custom ya. Nah. Nah, dari dulu wah, tak cari-cari, ternyata kan emang orisinil CT gitu, Mas. Dulu saya tahu kan waktu main C70 itu masih newbie lah, newbie. Podo. Yupi. Nek main Honda Antik itu mesti amatirnya dari 70 nih. Nah, dari situ ternyata ada yang punya agak legend juga di Honda, orang Banjarnegara, kolektor juga. Dia punya. Nah, terus saya nyari-nyari, dapetnya malah nggak jauh pertama, Mas, di Semarang. Semarang itu ya orang-orang besar Semarang tahu lah, dia satu gudang itu motornya seri Amerika semua karena dari sana. Oh, daerah Semarang bawah ya. Nah, itu bawah itu. Saya nggak mau komen karena di situ banyak harta karun pemirsa. Oke. Bahaya itu. Oke, Itu lanjut. Saya kenal orangnya juga. Orang lain bahkan kaget karena motornya kan dimaklarin ya sama Iya. orang ya. Iya. Ibaratnya pembeli jangan sampai tahu harga sini berapa. Nah, saya tahu orang Kebetulan dia pernah nyari spare part di saya. Jadi ada catnya ya kan. Woi, itu bejo banget Mas. Itu bejo banget. Loh, banyak orang yang menyembunyikan orang yang punya gudang tersebut. Betul. Karena di situ harta karun kan emang golek duit saka kono gampang kan ya. Nah, tak inget-inget, Mas. Catnya nomornya kan gampang, +1 yang Eh, Amerika eh. ya. Masih ada, tak cat langsung. Oh. Nah, dari situ pertama aku dapat CT. Terus CT yang tak beli itu kurang detail mesti. sekarang barang di Banyuwangi, terus katanya di Surabaya, nggak tahu juga. Nah, yang ini malah kondisi dari situ ke Jogja ke Banjar Semarang lagi, Mbak. Balik lagi ke sini. Nah, unitnya juga jarang banget tuh, Mas. Pasti kan karena Saya belum versi pernah Amerika. ngelihat CT di jalan, saya belum pernah. Wah, Kecuali jarang, di sini. Oke. Pengalaman yang sangat luar biasa. Ngobrol dengan Mas Ainun, kolektor dulu, baru kolektor. Kalau nggak punya barang jualan, berarti maklar. Nah, itu bisa dilihat lah. Nanti saya juga tertarik mau interview lagi di channel YouTube saya sendiri. Nanti kita atur waktu. Ini Mas penutup dari Mas Ainun, promosi lah silahkan. Instagramnya di mana, mau beli apa Oh ya, ke pemirsa. untuk pemain Honda lah ya, yang mau detail restorasi bisa cek di Instagram Singgah Sekejap. Sama kalau Mau ngobrol. Facebook, Nah, itu Facebook Facebooknya nama saya sendiri itu Ainur Rafiq MM itu. Oh. Itu Facebook, Instagram Singgah Sekejap. Ready spare part detail Honda lah ya. Nah, kalau mau main-main di sini apakah boleh apa? Boleh, Mas, sangat terbuka. Boleh. Serawong ini alamatnya di mana? Ini Patemon Gunung Pati gitu Nah, aja. Kampus UNES ya. Patemon Gunung Pati, kampus UNES, Mas Ainur Rafiq dan Singgah Sekejap. Nah, Terima kasih Mas Siap. buat sharing informasinya. Semoga pemirsa Hobi Jadi Rezeki terinspirasi dan tertarik mengkoleksi berbagai jenis brand motor antik yang Indonesia punya. Selain melestarikan sejarah
yang Indonesia miliki, kita juga membangun memorabilia mengenai masa lalu orang tua kita, masa lalu kita, kenangan-kenangan kecil kita ketika digonceng kita lu, dewe lungguh ning dhuwur tangki. Sampai jumpa lagi di episode Hobi Jadi Rezeki selanjutnya. Saksikan terus YouTube channelnya Semarang Pemkot, dan pemirsa di rumah yang mau diliput silahkan DM IG-nya Semarang Pemkot, kasih tahu usahanya, kasih tahu hobinya yang menghasilkan rezeki, atau rekomendasikan teman-teman kalian yang mau diliput dengan kami akan balas DM Anda dan tim kami akan datang. Taati selalu protokol kesehatan, jaga imun, jaga iman, dan jangan lupa punya hobi biar jadi rezeki. Hasta la vista mi amor. Thank you ya. Siap, Mas.